yang jantung itu berdenyut, bahkan memompa darah, yang darah dengan pembuluh-pembuluh darah yang begitu kecil tapi kemudian berfungsi semuanya, sampai tangan Bapak Ibu bergerak karena ada aliran darah. Belum lagi ketika kita menghayati bagaimana pernafasan kita. Apakah kita pernah memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menghirup oksigen yang Allah gratiskan di alam dunia kita ini, gratis untuk kita hirup. Padahal kalau seandainya Allah sedikit saja memberikan gangguan atas pernapasan kita, oksigen yang gratis di alam semesta, di dalam rumah kita, di halaman rumah kita, di belakang rumah kita, bahkan di jalan-jalan di tempat ini, itu ternyata tidak bisa dihirup. Harus ada bantuan tabung oksigen. Dan itu harus kita gitu ya. Apa ada di antara Bapak Ibu membawa tabung di sini oksigen? Nggak ada ya. Kemana-mana bawa tabung kayak astronot gitu ya. Itu kan tidak ada. Nah ini kesyukuran kita seperti itu. Padahal kalau Allah beri sedikit gangguan itu tadi, maka kita harus pakai tabung gas tadi. Tabung gas yang kalau di rumah sakit itu ada tempat tabung ingkang ageng menika, itu setiap pekan, setiap minggunya itu disuplai oleh truknya besar bawa tabung gas oksigen menika kemudian dijoki. Loh, kok cepat? Karena yang menggunakan banyak. Bahkan ketika COVID 2 hari telas karena saking banyaknya kebutuhan. Nah, padahal alhamdulillah sehat Pak Bungi, masih sakit menghirup oksigen, bayar. Oh, buatan nggih, alhamdulillah. Padahal menawi bayar menika habis. Gitu, wonten hitunganipun, catatannya teng tagihan menika wonten sekian gram atau sekian kilo atau sekian tabung gitu. Nah alhamdulillah kita tidak membayar dan itu semuanya Allah berikan secara gratis. Bapak Ibu, yuk kita hangatkan badan kita untuk menambah kesyukuran kita. Ibu, bukti dari kita mensyukuri nikmat Allah, coba kita hirup oksigen yang begitu gratis di alam semesta ini. Hitungan ketiga, tarik nafas diikuti. Saking hidup jangan saking mulut ya, karena pernapasan kita lebih hidup, maka dihembuskan boleh lewat mulut. Setunggal kali 3, hembuskan. Hitungan ketiga ditarik yang kuat, karena baru hitungan ketiga nanti dihembuskan. Setunggal kali 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau 5 kali kuat nih, kuat ya, biar tambah rasa nikmatnya ada. Nanti kalau sudah yang 5 pun diplong kemawon, dilepas, tapi sambil kita dalam hatinya mengucapkan alhamdulillah. Setunggal kali 3 kawan gansal, tambah lagi alhamdulillah, menawi 20 kali saja. Menggeh, padahal alhamdulillah tidak didugi gitu. Nggih. Tapi coba ditahan lebih lama. Tidak sampai 20 kali. Ya 10 lah. Ditahan lebih lama ya Bu ya. Tadi hitungan kelima. Tapi kalau sudah nggak ada yang tidak kuat, langsung ya. Jangan sampai memaksakan diri nunggu
hitungan ke 100 jangan ya. Jadi nanti malah berapa gitu ya. Jadi pimpinan ranting nanti ada kejadian. Bapak Ibu, kita hidup lagi, kemudian nanti ucapan alhamdulillah dalam hati supaya kita merasakan betul ya Allah, Engkau begitu murah memberikan oksigen kepada kita. 1, 2, 3. 1, 2, 10. Alhamdulillah, saya kuat sama 10, tidak 20. Ya Allah, andai kata Engkau tahan, nafas itu tidak bisa dihembuskan lagi. Begitu sesak dada ini, begitu tersiksa pernafasan ini. Namun ini semuanya Engkau berikan secara cuma-cuma kepada kami ya Allah. Padahal kalau gangguan pernafasan ini kemudian ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, maka kita harus berikhtiar untuk ada tambahan oksigen. Selama hidup, bahkan ada di antara saudara-saudara kita sudah tidak bisa lagi lewat hidung, maka kemudian dilubangi kerongkongan itu. Ya Allah, inilah nikmat dari satu pernafasan saja. Belum lagi ketika jantung harus memompa darah. Jantung kita Bapak Ibu itu kedah sehat supaya lancar anggenipun memompa darah. Supaya apa? Ketika dipompa, kalau bentuknya seperti ini, maka kalau pompanya kenceng, pompanya sae, menika make insya Allah edaran darahnya pun sae. Maka ada orang yang dikatakan henti jantung. Maka kalau sudah dikatakan henti jantung, aliran darah sudah tidak bisa, ya semuanya harus berhenti. Maka harus yang namanya dipacu. Ada gangguan ketika darah mau masuk jantung ternyata kemudian tersumbat oleh gumpalan lemak, maka menyempit yang disebut jantung koroner. Kalau itu pangkat ya, iya, itu ada desakan. Nah tapi alhamdulillah ya Allah, semuanya kita sehat. Ada futsal misalnya ini, nonton ibu futsal deh. Karena ada, jangankan orang tua, anak muda pun ketika kondisi jantung tidak tahu bagaimana keadaannya, kesehatannya, tapi kok kemudian olahraga ingkang abot, maka kejadiannya juga bisa fatal. Orang mengatakan ya Allah itu kok sedo, ayo sedo, Allah yang menentukan. Tapi karena masih muda sehingga ditanya kenapa itu meninggal. Oh ternyata meninggalnya habis dari UAD, kemudian pulang, tapi sebelum sampai rumah dia memang sudah niat untuk nge-gym. Apa nge-gym? Olahraga lah ya, olahraga di tempat olahraga itu, kemudian pulang kok seperti gitu ya, atau mungkin muter kampung, ampun teng ring road gitu. Karena ring road itu juga bahaya, di samping bahaya karena tebing gitu, tapi juga banyak kendaraan besar. Ya tipis-tipis mawon, insya Allah ya itu juga bisa untuk menyehatkan jantung kita. Karena kalau ada penyempitan pembuluh darah yang ada di sekitar jantung itu, maka kemudian ada teknologi pemasangan ring, ya, masang ring. Ringnya sebesar apa? Ternyata ringnya nggak begitu ketok gitu ya. Karena pembuluh darahnya juga sempit, kecil. Harus diikhtiarin namanya pasang ring. Nah ini alhamdulillah kita semuanya tidak mengalami seperti itu, alhamdulillah.
Apalagi kalau yang namanya darah itu yang sudah dipakai, darah yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu untuk berangkat dari rumah ke tempat pengajian ini darahnya darah ingkang pun reget. Jadi darah itu yang telah dipompa ke seluruh tubuh kita sampai kita sudah bisa berjalan, kita bisa memegang, kita bisa berbicara, kita bisa olahraga dan lain sebagainya, itu karena darah kita darahnya bersih. Siapa yang membersihkan darah? Ginjal. Ginjal ternyata besarnya sebesar ini, 2, itu fungsinya luar biasa. Apabila ginjal ini kemudian rusak, fungsinya itu menurun, bahkan tidak berfungsi, maka darah yang sudah digunakan oleh kita untuk beraktivitas itu tidak kembali bersih, yang terjadi kita lemes.